Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan settingan ujian di aplikasi CBT. Dan kebetulan aplikasi kita baru saja sudah kita update ke versi Moodle 4.1, sehingga mungkin ada beberapa tampilan dan peletakan menu yang berbeda dari yang sebelumnya. Sehingga saya akan membuat panduan terbaru tentang bagaimana cara melakukan settingan ujian di aplikasi CBT atau di exam lokal. Pertama kita login. Di sini saya akan coba login sebagai admin. Oke, pastikan untuk role kita sebagai teacher agar bisa melakukan perubahan atau melakukan pengeditan di dalam sebuah course. Di sini saya sudah buat satu course untuk melakukan uji coba kita hari ini. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini untuk tampilan course di aplikasi Moodle terbaru ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan mode editnya itu sudah berbeda, ada di posisi pojok kanan atas. Nanti tinggal dipilih, maka edit modenya aktif ya. Jadi kalau dicentang ya atau di enable, nanti tampilannya seperti ini. Jadi sini sudah ada tampilan untuk topik, kemudian ada menu untuk menambahkan aktivitas dan resource. Nah, misalkan di topik pertama kita kasih nama ujian final misalkan seperti ini. Nah, jadi seperti biasa juga tinggal diklik, kemudian diketikkan, kemudian di enter. Oke. Nah, untuk menambahkan settingan ujian atau paket ujiannya, kita tinggal klik saja add an activity or resource, kemudian pilih quiz. Ya, quiz ada letaknya di sini. Maka kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke. Nah, untuk yang pertama yang harus kita isi adalah nama dari ujiannya ya. Ujian final misalkan tanggal 28 Agustus 2023 misalkan. Nah, kalau misalkan ada deskripsi bisa ditambahkan, dan untuk menampilkan deskripsi jangan lupa untuk dicentang display description-nya, karena kalau misalkan tidak dicentang maka ini tidak akan muncul di halaman depan. Oke, yang selanjutnya adalah mengatur timing. Jadi di modal seperti yang sebelumnya kita bisa mengatur timing ujian kita, misalkan di tanggal 29. Misalkan ujiannya di tanggal 29, kemudian jamnya disesuaikan jam berapa, misalkan jam 9:30 misalkan. Oke. Nah, kemudian untuk close the quiz, kapan ujian ini tidak bisa diakses lagi atau tertutup, ini bisa ditentukan misalkan di jam pukul 13 ujiannya sudah tidak bisa diakses. Kemudian kita menentukan lama dari durasi ujiannya, misalkan adalah 60 menit ya. Jadi ketika dimulai start, maka waktu ini akan berjalan. Oke, untuk settingan di sini kita biarkan saja open attempt are submitted automatically ya, seperti ini, jadi akan otomatis untuk tertutup. Nah, untuk grade kita setting, untuk ujian kita setting di sini 1 ya, jadi atau allowednya kita setting 1 agar mahasiswa hanya bisa melakukan 1 kali attempt. Kemudian untuk layout nanti disesuaikan saja, kalau misalkan soal kita banyak ya bisa disesuaikan 5 soal per halaman atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini adalah tampilan soal kita dalam 1 halaman. Jadi misalkan every question, maka dalam 1 halaman hanya muncul 1 soal. Nah, kemudian untuk settingan selanjutnya di sini ada navigation method, apakah free atau sequential. Jadi ada 2 pilihan. Nah, kalau free, mahasiswa bisa mengerjakan soal kita secara acak. Jadi misalkan dari nomor 1, kemudian nanti pindah ke nomor 10, nomor 11, kembali ke nomor 2, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan navigation method sequential, maka ini harus dikerjakan secara sequence.
Artinya mahasiswa harus mengerjakannya secara berurutan dari nomor 1 dan sampai selesai. Oke, jadi itu untuk settingan layoutnya. Nah, untuk question behavior kita abaikan saja. Nah, yang selanjutnya yang paling penting ada review option. Nah, untuk review option ini kami sarankan untuk dihilangkan semua centangnya kecuali pada centangan marks ya. Nah, biasanya ada ujian yang sifatnya nilainya harus dilihat, maka marks harus kita aktifkan. Nah, kalau misalkan ada ujian yang nilainya kita ingin hilangkan ya, artinya mahasiswa tidak bisa melihat nilainya, nanti diumumkan baru bisa mereka ketahui, maka marksnya dihilangkan. Tetapi secara default ini kita biarkan saja supaya mahasiswa dapat melihat nilai akhir dari ujiannya. Oke, nah kemudian untuk di settingan selanjutnya ada di extra restriction on attempt, di mana kita bisa menambahkan password agar mahasiswa bisa mengerjakan ujian secara bersamaan. Jadi passwordnya itu disetting di sini. Misalkan passwordnya 12345 aja dulu. Oke, seperti ini. Dan ini juga bebas ya untuk passwordnya. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah berhasil melakukan settingan terkait ujian. Yang paling penting adalah tentunya ada di timing, grid, kemudian layout, review option, kemudian extra restriction on attempt. Nah, untuk settingan yang lain ini bisa kita abaikan saja karena kami sudah melakukan settingan secara default seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah, maka kita bisa lakukan save. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini kalau kita sudah membuat paket ujian. Oke, nah sekarang adalah bagaimana cara kita menambahkan soal dari paket ujian ini. Nanti bisa dilihat di video kami yang sebelumnya terkait bagaimana cara membuat soal menggunakan exam view, membuat icon format, dan menambahkannya ke dalam paket soal. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial kita penggunaan CBT lokal yang terbaru. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini, warnanya warna hijau, dan untuk peletakan menunya memang agak sedikit berbeda. Untuk editing on-nya ada di pojok kanan atas. Kurang lebih seperti itu yang dapat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.